Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab Membenahi Akidah. Dan setelah kita membahas pokok yang ketiga kemarin, yaitu iman kepada kitab-kitab, sekarang kita masuk pada pokok yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Rasul-Rasul Allah adalah semua hamba-hamba yang diutus oleh Allah membawa risalah dan membawa kenabian. Maka Rasul-Rasul diutus oleh Allah untuk diimani oleh seluruh manusia. Umat yang hidup pada masa Rasul itu wajib mengimani Rasul itu dan Rasul-Rasul sebelumnya. Kita umat Nabi Muhammad wajib mengimani Muhammad SAW dan mengimani seluruh Rasul-Rasul sebelumnya dan tidak boleh membeda-bedakan. Karena semua Rasul itu adalah utusan Allah. Sedangkan yang punya kitabnya kita bisa membuka di halaman 271. Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Beriman kepada Rasul-Rasul adalah salah satu rukun iman. Hal itu karena mereka adalah perantara antara Allah dengan makhluknya dalam menyampaikan risalahnya dan menegakkan hujahnya atas makhluknya. Maka beriman kepada mereka dan membenarkan risalah mereka dan mengakui kenabian mereka dan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Apa yang mereka kabarkan dari Allah, mereka telah menunaikannya risalah serta menjelaskan kepada manusia hal-hal yang harus diketahui oleh mereka, yakni tugasnya para Rasul menyampaikan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada seluruh makhluk di jagat raya ini. Bedanya, Rasul-Rasul diutus sebelum Nabi SAW diutus hanya untuk kaumnya. Sementara Nabi SAW, Nabi yang terakhir, diutus untuk seluruh alam. Tetapi kita umat Nabi terakhir tetap wajib mengimani seluruh Rasul-Rasul. Mari kita akan membahas dalil-dalil terkait dengan itu. Pertama, penulis menyebutkan penggalan dari surat Al-Baqarah surat 2 ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin." Ini penggalan dari Al-Baqarah 177. Di mana di awal Al-Baqarah 177 itu Allah menyatakan tentang orang-orang yang al-abrar, birra, yang berbakti, yang taat,
yang akan kelak meraih surga. Maka Allah katakan di awal ayatnya, laisal birra, bukanlah dikatakan suatu kebaikan, suatu al-birra, orangnya disebut mabrur, sifat perbuatannya al-birra. Bukanlah seseorang mabrur antuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, hanya datang ke tanah suci Mekah, beribadah di depan Ka'bah, dia menghadap timur, dia menghadap barat. Orang mabrur nggak harus datang ke tanah suci. Kecuali bagi orang yang mampu diwajibkan untuk haji harus datang ke tanah suci. Tapi bagaimana orang-orang yang fakir, miskin yang nggak mampu ke sana? Untuk meraih mabrur tidak harus menghadap wajahnya di depan Ka'bah. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut al-birra, kebaikan, kebajikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman. Allah pertama katakan iman. Orang yang mampu meraih al-abrar, menjadi al-abrar, orang-orang yang mabrur adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi. Berarti di sini keimanan ini mutlak, tidak boleh dipisah-pisahkan. Dan di dalam ayat ini bukti iman itu tidak cukup di lisan. Maka ada perintah di sana, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ili wa birriqab. Dan bukti iman seorang hamba adalah dikatakan mabrur imannya ketika dia mau atal mala ala hubbi, mau memberikan sebagian harta yang dicintainya. Maaf, ada yang menerjemahkan, bapak-bapak pengen apa? Punya mobil belum? Belum. Punyanya apa? Motor. Kalau gitu sini motornya, sedekah di sini, nanti dapat mobil. Konyol yang seperti itu. Sudah ada masanya dulu seperti itu, sekarang hancur namanya. Kenapa? Karena cara memotivasinya salah. Kalau Anda punya harta yang dicintai, maksudnya bukan semua harta milik kita berikan. Anda siapa? Kalau Anda jadi Abu Bakar, silakan. Anda jadi Umar, silakan. Anda jadi Abdurrahman bin Auf, silakan. Nah, kita cuma jamaah Masjid Baitur Rahim. Maka jangan semuanya. Rasul memberikan berapa kali banyak? 25%, seperempat. Maksimal lagi sepertiga, 30%. Artinya tidak semuanya apa yang kita miliki pasti kita cintai. Contoh sederhana, Pak. Bapak qadarullah pegang uang 10 juta. Uang 10 juta ini akan dibelikan suatu barang yang sangat-sangat dibutuhkan. Barang ini harus dimiliki untuk kemaslahatan yang besar. Kalau Bapak tidak memiliki barang ini, maka akan tertunda kemaslahatan yang besar itu. Pas bawa uang persis 10 juta, di tabungan ada ratusan juta, tapi yang cash 10 juta. Pertanyaan saya, di saat Bapak sudah di depan mata hendak membeli barang itu 10 juta, ditawar gak bisa kurang 100 rupiah pun harus 10 juta cash. Tiba-tiba sebelah Bapak ada orang kelaparan mau pingsan. Pak, tolong saudara Pak, saya minta Pak 10.000 aja. Bapak gak punya duit kecuali 10 juta. Dikasih gak 10.000 Pak? Resikonya 10.000 dikasih, duit Bapak 9.990. Gak bisa beli barang yang Bapak akan miliki. Kasih gak 10.000 Pak? Enggak. Mudah-mudahan dari yang lain. Kenapa 10 juta saat itu milik Bapak sangat Bapak sukai, sangat dibutuhkan. Jadi yang dimaksud menginfakkan harta yang dicintai bukan semua yang kita cintai kita berikan. Punya mobil satu-satunya, ini buat kamu, lalu main gigi jari Anda. Punya satu-satunya istri dicintai, ini buat kamu, lalu kamu dengan siapa?
Jadi makna atan mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai, itu bukan berarti seluruh yang kita cintai kita berikan. Tidak, maknanya bukan seperti ini. Dan gak cukup hanya sampai di situ. Wa aqamus shalah wa atuz zakat, menunaikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji-janjinya apabila dia berjanji. Maaf Bapak Ibu, zaman sekarang orang ikat janji banyak atau banyak? Sulitnya luar biasa. Menepati janjinya apabila dia berjanji, terutama yang sudah duduk di pemerintahan Pak. Wih, sebelum memilih itu semua warga dikumpulin silaturahim anjang sana Pak, anjang sana, anjang sini. Giliran sudah kepilih, boro-boro mikirin rakyat. Kan banyak yang seperti itu. Apakah diraih mabrur? Silakan Anda umroh tiap tahun berulang-ulang. Silakan haji Anda bisa dengan haji teman-teman. Dengan cara yang terbaik hari ini, tahun ini pengen haji karena pulau berangkat sana. Tapi ternyata tidak menepati janji, tidak bernilai di hadapan Allah. Karena mabrur harus keseluruhan. Atan mala ala hubbihi, aqamus shalah wa atuz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Cukup sampai di situ? Dan di ujung ayatnya tambahan lagi. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang mabrur, orang yang mampu sabar dalam keadaan apa? Ba'sa'i wad-dharra, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kemelaratan, dalam kesengsaraan. Wa hinal ba's, bahkan dalam peperangan, dalam keguncangan. Kalau itu semuanya kita amalkan, dari imannya, kita berinfaknya, kita sholatnya, kita zakatnya, kita bertepati janjinya, kita sabar dalam kehidupan kita, ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang benar-benar abrar. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang benar-benar bertakwa. Maka setiap orang yang berbakti al-abrar pasti berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang yang fujar, durhaka, berada di tempat kesengsaraan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Coba kita mundur sebelumnya di ayatnya, yaitu An-Nisa ayat sebelumnya, ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu kepada kitab Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan beriman pula kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad. Kitabnya harus kita imani, Rasul-Rasulnya pun harus kita imani. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, barang siapa yang mengingkari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada Rasul, tidak beriman, dia ingkari wal yaumil akhir, dan dia beringkar dari tidak beriman pada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka telah dinyatakan oleh Allah sesat yang sangat. Na'udzubillah. Jadi mari imani kepada Allah, imani kepada Rasul, disejajarkan. Bapak Ibu ingin masuk surga kan? Tahu nggak masuk surga itu dengan apa? Ma min amalukum ahadukum yudkhilukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar. Sekali-kali bukan amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga, bukan amalmu yang menghindarkan kamu dari neraka. Sahih hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Lalu apa yang menyebabkan masuk surga? Terhindar dari neraka. Sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah? Apakah juga dengan Anda ya Rasulullah? Bukan amal Anda yang begitu bagus yang menyebabkan masuk surga? Wala ana. Enggak, termasuk juga aku. Illa bi rahmatin minallah. Masuk surga itu semata-mata karena rahmat. Berarti yang kita kejar sekarang apa? Bukan sekedar amal ibadah,
cari rahmat Allah. Ibadah kita supaya kita dapat rahmat Allah. Maka ibadah dengan benar. Yarjuna rahmat Allah, yang kita lakukan mengharap rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita bisa mendapatkan cahaya iman. Dengan cahaya iman kita bisa berjalan menuju surga. Bagaimana sekarang supaya dapat rahmat Allah dunia maupun akhirat? Imani Allah dan Rasul. Surat 57 Surat Al-Hadid ayat 28. Surat 57 Surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rusul, tetaplah kamu beriman kepada Allah. Apa? Saya ada kekurangan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasul-Rasulnya. Jangan dibedakan. Sebab tadi saya katakan, di generasi sekarang ada orang yang cuma mau terima Quran dengan alasan Quran firman Allah, nggak mungkin salah. Kalau hadis ditulis 200 tahun setelah Rasul wafat. Imam Bukhari Muslim yang pertama nyusun hadis, sementara imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i belum menulis secara keseluruhan, Pak. Baru dibagi-bagi menurut ilmu fikih. Ini tentang ini hadis ini. Begitu Bukhari Muslim mengumpulkan segala-galanya. Maka ada yang mengatakan kami tidak beriman dengan hadis tulisan manusia, bisa jadi salah. Betul kalau hadisnya dhaif. Kalau hadisnya maudhu, kalau hadisnya mungkar, tapi kalau sahih, anehnya mereka mengingkari hadis-hadis yang sahih, giliran hadis yang tidak ada sumbernya, bid'ah dan seterusnya dijalankan. Keliru mereka. Maka imani Allah, takwa kepada Allah dan tetap mengimani Rasul. Apa jaminannya kalau kita tetap mengimani Allah dan Rasul? Lihat di lanjutan ayatnya tadi, surat 57 ayat 28. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'alakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Jika kamu benar-benar mentaati Allah, takwa kepada Allah dan tetap mengimani Rasulnya, dan para Rasul-Rasul kita imani, tapi yang kita taati pelaksanaan amalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu benar-benar mentaati Allah dan mengimani Rasulnya, apa jaminannya? Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rahmatnya dua bagian. Yakni di dunia dapat, di akhirat itu kunci meraih. Dengan rahmat itu Allah jadikan apa? Wa yaj'al lakum nura. Allah jadikan menjadi cahaya, yaitu cahaya iman. Tamshuna bihi, yang dengan cahaya iman itu kamu berjalan, yakni berjalan menuju surga, berjalan di sirat menuju surga, aman. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi maaf Bapak Ibu, siapa yang ingin melewati sirat dengan selamat harus punya apa? Cahaya. Dari mana cara mendapat cahayanya? Dengan rahmat Allah. Gimana meraih rahmat Allah? Imani, takwa kepada Allah dan tetap mengimani Rasul dan para Rasul. Coba masih di surat yang sama Pak, surat 57, mundur ke ayat 12. Betulkah bahwa orang yang punya cahaya iman yang akan berjalan menuju surga? Coba lihat. Wah, di situ dikatakan Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari nanti ketika kalian semua, mereka semua melihat di yaumil akhir, di padang mahsyar, orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya tadi, cahaya iman mereka terpancar. Di mana Bapak Ibu? Di depan dan di sebelah, cukup depan kanan saja. Kiri
kiri, belakang, atas, nggak perlu, depan, belakang sudah. Dua cahaya itu mengiringi manusia. Tamshu Nabi. Dengan cahaya iman itu dia berjalan tadi kata Allah di ayat ke-28-nya. Maka begitu cahayanya terpancar di belah depan dan di sebelah kanan, apa kata Allah? Busyrakumul yawma jannat. Kegembiraan bagimu, kabar gembira bagimu hari ini, kamu akan menuju surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang paling besar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan. Tapi iman tadi, iman pada Allah, iman pada Rasul, jangan dibeda-bedakan. Imani, karena ini kewajiban. Maaf, ada nggak orang ngaku Islam tapi imannya kepada Rasul tidak seiman kepada Allah? Ada? Imannya kepada Rasul-Rasul dibeda-bedakan. Ada? Kira-kira dapat cahaya iman? Siapa mereka itu? Munafik, orang yang mengucapkan kalimat syahadat, belum tentu imannya benar. Maka pendusta mereka, apakah bisa mendapatkan? Ayat ke-13-nya Pak. Tadi orang yang beriman yang punya cahaya iman kan sudah berjalan menuju surga. Orang yang munafik saat itu gak punya cahaya, tetapi melihat saudara-saudaranya yang beriman punya cahaya. Maka orang munafik memanggil-manggil. Yauma yaqulul munafiqin munafiqat lilladzina amanu. Ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan memanggil-manggil orang beriman, yaitu orang yang punya cahaya iman, sementara orang munafik gak punya cahaya iman. Apa kata orang munafik? Unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang yang beriman, kalian memiliki cahaya iman, berbahagia kalian mau menuju surga, tolong tunggu kami. Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami mau nebeng, minta sedikit cahaya kamu. Pak, ini saya buat ilustrasikan. Andai Pak, andai kita katakanlah ini berapa orang? Mungkin 50 lebih, 75 orang. Kita bersaudara. Dari satu kakek nenek ini bersaudara. Semua bersaudara. Suatu ketika kita akan menghadiri suatu tempat yang sangat indah. Tapi tempat yang sangat indah itu harus dilewati di malam hari yang gelap gulita, tidak ada cahaya apapun, bintang pun tertutup mendung, gak ada lampu sama sekali. Jaraknya cuma 50 meter jembatan itu. Nyebrang dari satu sisi ke sisi yang lain. Di sisi sana kita mulai nyebrang, di sebelah sana kenikmatan luar biasa. Jalan yang akan kita lalui lebarnya cuma 1,5 meter. Kanan kirinya jurang mengantar, buaya, binatang buas yang jatuh mati masih diterkam binatang buas. Jalannya lurus, tapi gelap gulita. Apa yang harus kita bawa? Lampu, senter atau yang lain. Qadarullah di antara kita gak ada yang bawa senter kecuali satu, Pak Arif yang bawa. Pak Arif bawa senter. Pertanyaan saya, Pak Arif bawa senter satu, yang lainnya gak ada yang bawa senter. Bisa gak kita semua dibawa ke seberang? Caranya? Oh, paling depan. Lalu menutup semuanya, dan paling belakang gelap. Kejebur nanti, caranya dituntun. Yuk Pak Arif, bawa senter paling depan. Tolong yang di belakang saling berpegangan. 10 orang pelan-pelan nyebrang. Sampai enggak? Pak Arif tolong lagi. Yuk, Pak Arif langsung dipelutin. Makasih Pak Arif pahlawan. Kalau Pak Arif ternyata satu senter hibrid sendiri, kita enggak? Kita dicuekin, dia baik Pak Arif. Digebukin besoknya. Pasar lu, nggak tahu diri lu, pelit lu. Dimarahin Pak. Kenapa? Di dunia ada tolong menolong, ada saling membantu. Nah, cahaya iman di akhirat atau kayak cahaya setan? Cahaya yang menyatu dengan kita, nggak bisa diambil. Maka ketika orang munafik teriak-teriak, hai orang beriman, tunggu, beri cahaya kamu, kami ingin masuk surga. Apa jawaban orang beriman?
qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dengan enteng mengatakan, hei orang munafik, tolong ya, jangan repot-repot minta-minta. Kembalilah kamu ke belakang, cari sendiri cahaya. Diusir Pak, gak peduli Pak. Faltamisu nura. Balik ke belakang sana. Kamu di dunia disuruh nyari cahaya iman. Dengan iman pada Allah dan Rasul gak mau. Sekarang aja kamu minta nebeng, gak bisa, cari sendiri. Faltamisu nura. Akhirnya ditolong gak? Tidak, dibiarkan. Maka yang beriman kemana? Jalan menuju surga, masuk ke dalam surga. Yang munafik kemana? Tertahan di luar. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Diadakanlah dinding pemisah di antara mereka. Dan dinding pemisah itu ada pintu. Batinuhu fihi rahmah. Di dalamnya ada rahmah, kasih sayang Allah, surga, nikmat. Yang di luar, yang tertahan, wa dhahira min qibalihil adab. Di luarnya ada azab. Bapak Ibu kira-kira yang di dalam atau di luar? Kayaknya sekarang yang di dalam. Semoga yang di dalam aja bisa. Subhanallah. Iman saudara-saudara. Dan ingat tadi, iman kepada Allah dan Rasul jangan dibeda-bedakan. Maka iman kepada Rasul sama kedudukannya iman kepada Allah. Jangan membeda-bedakan. Karena banyak umat manusia di zaman sekarang, khususnya umat Islam, membeda-bedakan mana perintah Allah, mana perintah Rasul. Lalu dengan enteng mengatakan, cuma perintah Rasul. Gak boleh kita membedakan demikian. Karena mengimani Allah dan mengimani Rasul itu harus sejajar. Mentaati Allah dan mentaati Rasul harus sejajar. Surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, tidak mentaati Rasul. Jadi apa kalau mentaati Rasul? Ayatnya tidak mengatakan berarti tidak mentaati Allah, tidak. Tetapi ayatnya mengatakan begini, wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha, dan hai Muhammad, tidaklah kami utus kamu sebagai rasul untuk menjaga mereka, bukan, tapi mereka harus menjaga diri sendiri. Tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man aqani faqad aqallah, wa man asani faqad asallah." Siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Siapa yang durhaka kepadaku, dia durhaka kepada Allah. Saya berikan contoh. Bapak seorang direktur perusahaan, direktur komisaris perusahaan milik Bapak. Kira-kira Bapak sebagai direktur kerja sendiri atau ada utusan? Siapa utusan direktur? Yang menjalankan perusahaan, Pak. Manajer, namanya juga manage, menjalankan. Berarti manajer Bapak itu siapanya Bapak? Utusannya, wakilnya, kepercayaannya, Pak. Misal, maaf, Bapak nyuruh saya cuma office boy, Pak. Saya cuma office boy. Bapak direktur nyuruh saya, Pak Ahmad, tolong belikan nasi padang. Nih, 50.000, sisanya buat kamu. Tapi nyuruh pas jam pulang kantor. Saya ngomong, Pak, pulang kantor ini, Pak, saya mau pulang. Berani gak saya? Berani gak? Kenapa gak berani? Yuk, nyuruh direktur, gemetar saya gak apa-apa. Siapa baik, Pak. Meskipun udah jadi sama istrinya mau pulang cepat, nggak kalah tuh di rumah demi direktur. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya bantah direktur, resikonya saya bisa dipecat, nggak punya kerjaan lagi. Maka saya nurut dengan direktur. Itulah hierarki manusia dengan manusia. Betul apa enggak? Sekarang saya buat contoh
Yang kedua, Pak Direktur nyuruh saya nggak langsung Pak, lewat manajer. Manajer nggak nyuruh saya langsung Pak, lewat sekretaris. Jadi sudah lewat 2 kan? Kata sekretaris, Pak Ahmad, tolong jangan pulang dulu. Pak Direktur melalui Pak Manajer minta Pak Ahmad setengah jam lagi, karena nanti akan ada tamu. Tolong layani, bikin kopi. Kalau sudah selesai tamu datang, silahkan pulang. Lalu saya ngomong begini, enggak. Loh kenapa nggak mau? Yang nyuruh cuma sekretaris, cuma anak buahnya manajer. Kalau yang nyuruh direktur wajib. Kalau yang nyuruh manajer sunnah, dikerjain juga nggak apa-apa. Lalu saya ngizin pulang Pak. Besok diapain saya orang direktur? Sini, ya jangan langsung tercap Pak, SP dulu Pak. Peringatan dulu, jangan langsung pecat Bapak, nanti salah. Apa? Subhanallah. Kalau saya terus-terusan begitu, dia tadi pecat. Kenapa? Kamu sembarangan. Manajer itu putusan saya. Disuruh saya yang nyuruh. Kenapa ngomong sunnah? Coba dia kematisan sekarang kan? Kalau nyuruh ngerjain sunnah gimana? Salat sunnah, saum sunnah, sedekah sunnah. Ngomongnya apa? Cuma sunnah. Kan cuma sunnah itu kan cuma perintah Rasul sunnah. Hukumnya cuma sunnah, dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain terserah Anda. Ngomong begitu. Di mana iman Anda kepada Rasul? Siapa yang mentaati Rasul, mentaati Allah. Yang durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Jika durhaka kepada Rasul, berpaling dari Rasul, terserah Anda. Rasul gak diutus menjaga Anda. Begitu An-Nisa ayat 80. Artinya apa? Jika kita ingin dijagai Rasul, ingin mendapat syafaat Rasul, hayo iman kita kepada Allah dan Rasul jangan dibedakan. Maka Bapak Ibu ingin masuk surga sekali lagi, taati Allah, taati Rasul. Imani Allah, imani Rasul. Surat 4 ayat yang ke-69. Bapak Ibu setiap sholat pasti wajib baca Fatihah, betul? Di antara surat Al-Fatihah penutupnya kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan lurus. Jalan lurus itu jalannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, bukan jalan orang sesat. Gimana caranya kita bisa bersama dengan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Taati Allah dan Rasul. Anda minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sering dibaca Fatihah, tapi Anda enggak mengimani Rasul, enggak mentaati Rasul. Bagaimana? Lihat ayat yang ke-69. Apa kata Allah? May yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah di surga bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah diberi nikmat itu? Yang pasti diberi nikmat. Para nabi pasti, para siddiqin pasti, syuhada yang mati syahid pasti, as-salihin orang soleh yang mengikuti jejaknya para nabi dan para sahabat pasti. Kalau begitu, mari kita ikuti jejak salafus salih. Mari kita beriman pada Allah dan Rasul. Bagaimana contoh dari ulama-ulama terdahulu sampai generasi yang terbaik, yaitu sahabat. Mari kita contoh. Jangan membuat aturan sendiri. Kalau ini kita lakukan, subhanallah, Allah jamin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di surga dan mereka bertemu dengan orang-orang yang telah diberi nikmat, itulah teman-teman terbaik. Semoga Bapak Ibu yang hadir di majelis ini adalah wa hasuna ulaika rafiqa, teman-teman terbaik yang
insya Allah ditempatkan Allah di dalam surganya. Dengan keikhlasan kita mengamalkan, mengimani Allah dan Rasul, tolong jangan dibeda-bedakan. Insya Allah ini baru sesi pertama. Nanti kita masih melanjutkan tentang iman kepada Rasul. Artinya apa? Iman kepada Rasul secara total, jangan dibeda-bedakan. Terutama nanti Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang ingin mengikutinya, mengimaninya, dan kelak mendapat syafaatnya, maka hendaklah kita betul-betul mengimani Rasul itu sebenar-benarnya sebagaimana kita telah berjanji. Janji kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bukti ucapan itu apa? Saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Pada suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah gerangan orang yang paling berbahagia yang kelak pada hari kiamat mendapat syafaat Anda? Tentu kita menginginkan mendapat syafaat. Ketika Rasul ditanya siapa orang yang paling bahagia dapat syafaat, apa jawaban beliau? Qala, beliau menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia yang kelak pada hari kiamat mendapat syafaatku adalah man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi aw khalisan min nafsihi. Orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat terbit dari hati sanubarinya, ikhlas sepenuh jiwa raganya. Kalau kita ada konsekuensi nggak Pak? Konsekuensinya apa? Kita mengucapkan ikhlas sepenuh hati dan betul-betul sepenuh jiwa raga. Sami'na wa ata'na, apapun yang Allah perintah, apapun yang Rasul perintah, sami'na wa ata'na, jangan dibeda-bedakan. Iman pada Allah dan iman pada Rasul jangan dibeda-bedakan. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab terakhir dan sekarang iman kepada Rasul, jangan dibeda-bedakan. Rukun iman ke-6 itu satu kesatuan. Wallahu a'lam. Sampai di sini sesi pertama kita masih pada bab tentang iman kepada Rasul. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan di halaman berikutnya insyaallah di halaman yang ke-273 ketika di sini pembahasan tentang surat Al-An'am, surat 6 ayat 83 sampai 86 dan berikutnya nanti kita akan mengupas kembali. Wallahu a'lam. Demikian waktu telah berakhir karena tadi pembawa acara sudah menetapkan sampai jam 6 tepat. Itu kecepatan 2 menit kalau bicara saya pasti sama. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah tentu saya